Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan presentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Menelusuri Celah, Menambah Retakan, Audit dan Remediasi Keamanan Web Portal Pemerintah Daerah Cirebon. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Ilham Fauzi, lalu ada Fauzi Yazid Abdullah, dan juga ada Siti Hanifah. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Latar belakang penelitian kami didasari oleh transformasi e-government yang menjadikan website sebagai media utama pelayanan publik. Sehingga keamanan informasi sangat krusial untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah. Portal cerabonkota.go.id adalah sistem yang mengelola data publik secara masif. Dan karena dapat diakses via internet, portal ini berpotensi menjadi sasaran ancaman cyber jika tidak ada audit secara berkala. Pada identifikasi awal, kami menemukan beberapa kelemahan seperti penggunaan TLS versi usang 1.0 dan 1.1, indikasi SQL injection, path traversal, dan ketiadaan Content Security Policy atau CSP. Kerentanan ini bisa memicu kebocoran data. Oleh karena itu, kami melaksanakan audit menggunakan metode Vulnerability Assessment dan Penetration Testing yang mengacu pada standar OWASP Top 10 untuk meningkatkan postur keamanan aplikasi. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan permasalahan berupa temuan indikasi berikut. Masih menggunakan protokol TLS 1.0 dan TLS 1.1. Adanya indikasi kerentanan SQL injection pada parameter pencarian, ditemukan kemungkinan path traversal dalam belum diterapkannya content security policy secara menyeluruh. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian kami adalah memetakan attack surface dari portal tersebut, mengidentifikasi kerentanan menggunakan metode DATS, menentukan tingkat resiko kerentanan, menyusun strategi patching dan hardening, serta melakukan validasi perbaikan melalui retesting. Untuk metode penelitian, kami mengacu pada standar OWASP Web Security Testing Wedge. Mengingat target adalah pola dan produksi milik pemerintah, kami menerapkan prinsip non-deskriptif testing dan sangat mematuhi rules of engagement. Tahapan penelitian kami meliputi rekognisi pasif, pemetaan target, pemindaian kerentanan, dan validasi remediasi di dalam sandbox. Kami juga menjaga kesetaraan lingkungan pengujian atau environment fidelity dengan cara menerapkan versi PHP yang digunakan pada sistem produksi, mereplikasi mesin basis data dan konfigurasi server, mereplikasi struktur endpoint yang identik seperti search dan index PHP. Hal ini dilakukan agar hasil pengujian ulang di sandbox kami tetap memiliki validitas ilmiah. Adapun alat uji yang kami gunakan adalah web browser, Qualys, SSL Labs, OWASP ZEP versi 2.17.0, dan SAM Sandbox. Selanjutnya ada identifikasi teknologi sistem. Tahap rekognisi pasif dilakukan menggunakan web browser untuk mengidentifikasi teknologi yang digunakan oleh portal pemerintah Cirebon Kota. Nah, hasil identifikasi menunjukkan penggunaan SafeLine, WAF, Sectigo SSL, terus Alpine.js, terus ada Google Maps API, WhatsApp Business, dan Google Analytics. Keberadaan teknologi tersebut menunjukkan adanya lapisan keamanan dasar, tetapi belum menjamin keamanan implementasi aplikasinya. Ya, saya Fauzi Yazid Abdullah. Di sini saya akan lanjutkan untuk slide ke-7 ya. Oke, ini adalah hasil audit keamanan SSL atau TLS. Jadi yang belum tahu, SSL itu adalah Secure Socket Layer. Untuk TLS itu adalah Transport Layer Security. Jadi keduanya ini adalah sebuah protokol keamanan yang mengenkripsi data yang dikirimkan antara browser web dan server. Oke, di sini adalah gambarnya. Di sini kami menggunakan Qualys. Jadi Qualys ini adalah sebuah lebih umumnya ini adalah untuk menilai sebuah website. Dan ini website kita tuh cerabonkota.go.id, dan untuk hasilnya adalah B. Jadi yang paling bagus tuh SS plus atau S. Kalau untuk B berarti kurang bagus ya. Dan untuk evaluasi SL atau TLS ini menggunakan kualitas SLA benar untuk menunjukkan bahwa sistem memperoleh nilai grade B. Penyebab utamanya penurunan skor adalah masih aktifnya itu di dukungan terhadap TLS 1.0 dan TLS 1.1 yang dapat membuka peluang terjadinya downgrade attack maupun SSL stripping. Oke, yang slide ke-8. Temuan kerentanan ini adalah kerentanan yang ditemukan ya. Ada 3 di sini. Yang ke-1 adalah SQL injection sebanyak 9 temuan dengan tingkat risiko tinggi. Yang kedua adalah path traversal sebanyak 5 temuan dengan tingkat risiko tinggi. Yang ketiga adalah content security police header not set yang ditemukan hampir pada seluruh halaman. Jadi ketiga kerentanan ini tersebut berpotensi menyebabkan pencurian data terhadap file sensitif hingga serangan proses scripting atau XSS. Yang selanjutnya di slide 9 ini adalah pembahasan kerentanan. Di sini ada 5 kolom ya. Yang ke-1 kerentanan, yang kedua kategori WSP, yang ketiga likelihood, yang keempat impact, yang kelima risiko. Mungkin di sini ada SQL injection sama path traversal satu berada di risiko high ya. Dan yang ke bawahnya yang ketiga misi CSP header ada di medium atau high.
Jadi ini adalah berdasarkan hasil analisis kami. Jadi SQL injection ini merupakan kerentanan yang paling kritis karena memungkinkan penyerang melakukan manipulasi query, database, dan memperoleh data penting apabila berhasil melewati mekanisme WAF. Sementara itu, patch traversal memungkinkan penyerang mengakses file konfigurasi seperti .env, sedangkan tidak adanya content security police meningkatkan risiko seperti serangan proses, scripting, SSS. Dan untuk hasil penilaian risikonya itu menunjukkan bahwa SQL injection dan patch traversal berada pada kategori high risk, sedangkan missing CSP berada pada kategori medium high risk. Yang selanjutnya ini adalah source code patching. Ini ada 3 jenis kerentanan dan endpoint target ya. Yang ke satu adalah SQL injection target endpoint searching. Yang kedua adalah patch traversal atau target endpoint file page atau loader. Yang ketiga adalah missing CSP header yang disebutkan tadi juga di slide sebelumnya. Ini untuk analisis logisnya untuk SQL injection. Jadi prepare statement PDO memisahkan struktur query dan datanya parameter 7 memastikan input pengguna 100% diperlakukan sebagai teks biasa. Sehingga karakter kontrol SQL dari penyerang tidak akan dieksekusi. Yang kedua itu yang patch traversal. Di sini untuk fungsinya base name memotong karakter navigasi seperti garis miring, logika strict, whitelisting, memastikan hanya halaman yang terdaftar yang hanya dimuat. Jika tidak diakses, dibatalkanlah HTTP 403. Itu berarti not found. Terakhir, yang ketiga, fungsi heading mengirimkan kebijakan CSP ke peramban. Jadi untuk mengatasi kerentanan dilakukan beberapa perbaikan. Yang ke satu, prepare statement PDO untuk SQL injection. Yang kedua, base name dan whitelist untuk patch traversal. Yang ketiga, penambahan content security police untuk security misconfiguration. Untuk bagian hardening dan DevSecOps, selain perbaikan kode, kami juga melakukan penguatan dari sisi arsitektur server, atau yang disebut hardening. Beberapa header keamanan yang kami tambahkan, itu yang pertama ada Content Security Policy, atau CSP, lalu ada Strict Transport Security, atau HSTS, untuk memaksa koneksi selalu terenkripsi, lalu ada X-Content Type Option, untuk mencegah browser salah menafsirkan tipe file, serta aturan kostum pada mode security. Kami juga merancang pipeline DevSecOps, yang mengintegrasikan pengujian keamanan otomatis ke dalam proses CI/CD agar kerentanan serupa tidak muncul kembali di masa pengembangan berikutnya. Lalu untuk bagian validasi remediasi, untuk pembuktian efektivitas perbaikan yang kami lakukan, seluruh proses validasi dijalankan di lingkungan sandbox yang konfigurasinya setara dengan sistem produksi. Hasil pengujian ulang menunjukkan SQL injection berhasil ditolak oleh sistem. Patch traversal tidak dapat dieksekusi lagi. Security header sudah aktif dan terverifikasi. Dan yang terpenting, tidak ditemukan lagi kerentanan dengan risiko tinggi atau disebut zero high alerts. Lalu untuk bagian kesimpulan dan saran, sebagai penutup, audit keamanan yang kami lakukan berhasil mengidentifikasi 3 kerentanan pada portal cirebon.co.id, yaitu SQL injection, patch traversal, dan missing content security policy. Implementasi prepare statement, strict whitelist, dan server hardening terbukti efektif menghilangkan ketiga kerentanan tersebut. Hasil pengujian ulang menunjukkan tidak ada lagi kerentanan berisiko tinggi, sehingga postur keamanan aplikasi meningkat dan siap diterapkan pada lingkungan produksi. Berdasarkan hasil tersebut, kami merekomendasikan beberapa saran bagi mengelola sistem. Yang pertama, mengimplementasikan Web Application Firewall atau WAF secara optimal pada server produksi. Yang kedua, menerapkan DevSecOps dalam setiap proses pengembangan aplikasi. Yang ketiga, melakukan audit keamanan dan penetration testing secara berkala, minimal 1 kali dalam setahun. Lalu yang terakhir, itu memperbarui konfigurasi keamanan secara berkelanjutan, mengikuti perkembangan ancaman siber. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.